Shalom. Halo anak-anak kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Ibu Meli berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kembali lagi belajar bersama Ibu Meli. Materi kali ini kita akan belajar mengenai cerita pendek atau yang disebut dengan cerpen. Tujuan pembelajaran cerita pendek hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, firman Tuhan yang berkaitan dengan materi hari ini diambil dari Ayub 42 ayatnya yang ketiga, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek atau yang disebut dengan cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Nah, di sini Ibu Mary menyiapkan satu gambar yang untuk kita lihat bersama-sama. Di dalam gambar ini, jelas sekali kita lihat ada seorang pendaki yang akan menaiki gunung. Dari gambar yang Miss Melly berikan kepada kalian, di sini kita bisa buat satu judul untuk cerita pendek yang akan nanti kita kembangkan. Baik, Ibu Melly akan memberikan contoh, kita buat judulnya Pertemuan dengan Makhluk Buas. Baiklah anak-anak, di dalam cerita pendek, banyak sekali yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah satuan terkecil yang membentuk suatu cerpen menjadi satu kesatuan utuh, prosa fiksi dari dalam karyanya sendiri. Jadi, kalau tidak ada unsur intrinsik, kita akan sulit membuat yang namanya cerita pendek. Baik anak-anak, Ibu Meli akan jelaskan beberapa unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita pendek. Agar kita mudah mengingatnya, Ibu Meli buat dengan menuliskan PT Atlas. Apa itu PT Atlas? Penokohan dan tokoh, alur, tema, latar, amanat, dan terakhir adalah sudut pandang. Baik, kita akan bahas unsur-unsur intrinsik yang tadi sudah Ibu Meli sebutkan. Yang pertama adalah penokohan. Penokohan yaitu pemberian sifat pada tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Sifat yang telah diberikan dapat tercermin dalam pikiran, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu hal. Selanjutnya, yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Setiap tokoh biasanya mempunyai karakter tersendiri. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh protagonis atau tokoh baik dan tokoh antagonis atau tokoh jahat, serta ada tokoh figuran yaitu tokoh pendukung. Selanjutnya, yang ketiga adalah alur atau yang disebut plot. Jalan dari sebuah kisah cerita merupakan karya sastra. Secara garis besar, alur merupakan urutan tahapan jalanan cerita, antara lain perkenalan, munculnya konflik atau suatu permasalahan, peningkatan konflik, puncak konflik, atau yang disebut dengan klimaks, lalu penurunan konflik, dan selesai. Setelah itu, cerita dapat diselesaikan. Selanjutnya, yang keempat, tema. Tema adalah sebuah gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita sebuah cerpen.
Tema biasanya dapat langsung terlihat jelas di dalam cerita atau tersurat dan tidak langsung, di mana si pembaca harus teliti dan dapat menyimpulkan sendiri atau yang disebut dengan tersirat. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kita akan bahas mengenai latar berikut ini. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerita pendek terjadi. Lalu yang kedua, latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita pendek terjadi. Lalu yang ketiga, latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita pendek. Lalu selanjutnya, anak-anak, ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan moral yang disisipkan pengarang di dalam cerita pendek agar pembacanya dapat menyerap pelajaran yang dapat dipetik dalam karangan cerita pendek tersebut, serta dapat bertindak atau melakukan sesuatu terhadap suatu hal atau permasalahan. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 4, yaitu sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku mengisahkan tentang berbagai peristiwa yang terjadi serta tingkah laku yang dialaminya. Tokoh aku akan menjadi pusat perhatian dari kisah cerita pendek tersebut. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku digunakan sebagai tokoh utama. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Dalam bagian ini, tokoh aku muncul sebagai pelaku tambahan atau saksi saja. Biasanya, tokoh aku hanya muncul dalam pengantar dan penutup dari cerita pendek tersebut. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang ini menceritakan melalui sudut pandang dia, tapi pengarang atau narator mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tokoh dia. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga pengamat. Dalam sudut pandang ini, pengarang hanya menggambarkan apa yang dirasakan, dialami, dilihat, dan dipikir oleh seorang tokoh. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar perihal metode penokohan. Dalam metode penokohan ada 2 macam. Di antaranya adalah metode analitik dan metode dramatik. Ibu Meli akan bahas yang pertama adalah metode analitik. Metode analitik adalah suatu metode penokohan dengan cara memaparkan atau menyebutkan sifat tokoh secara langsung, seperti pemberani, penakut, pemalu, keras kepala, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, metode dramatik. Metode dramatik adalah suatu metode penokohan dengan cara memaparkan secara tidak langsung, yaitu dapat dengan cara penggambaran fisik, misalnya cara berpakaian tokoh tersebut, postur tubuhnya, dan sebagainya. Penggambaran dengan melalui sebuah percakapan atau dialog. Reaksi dari tokoh lain dapat berupa pendapat, sikap, pandangan, dan lain sebagainya. Baik, tadi kita sudah mendengar unsur-unsur intrinsik dari cerita pendek. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur-unsur ekstrinsik dari cerita pendek. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur pembentuk cerpen yang berada pada luar cerpen. Nilai ekstrinsik cerpen tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat pada saat cerpen tersebut ditulis dan juga dipengaruhi oleh karakter seorang penulisnya. Unsur-unsur ekstrinsik terdiri dari yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah pengaruh kondisi latar belakang yang terdapat di masyarakat yang dapat memengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Pengaruh kondisi tersebut seperti kondisi politik, ideologi, sosial masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang mencakup tentang pemahaman,
faktor-faktor atau motivasi pengarang untuk membuat sebuah cerita pendek. Nah, latar belakang pengarang tersebut meliputi sebagai berikut. Riwayat hidup pengarang. Pada bagian ini berisikan tentang biografi pengarang secara menyeluruh. Faktor ini dapat memengaruhi pengarang dalam mengarang cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi dari pengarang itu sendiri. Kita dapat membuat cerita pendek dari pengalaman yang pernah kita alami untuk kita bagikan kepada para pembaca. Baik, selanjutnya, kondisi psikologis. Kondisi psikologis pengarang meliputi mood dan motivasi. Kondisi ini sangat memengaruhi dengan apa yang akan ditulis dalam cerita. Contohnya seperti jika pengarang sedang dalam keadaan sedih, dia akan membuat sebuah cerita pendek yang berceritakan sedih juga. Kalau misalnya kondisi si pengarang tersebut bahagia atau senang, pastinya dalam cerita pendek yang akan dia buat menceritakan hal-hal yang menyenangkan atau yang menggembirakan. Baik, selanjutnya aliran sastra. Aliran sastra berpengaruh dalam gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang, berguna untuk menceritakan sebuah cerita dalam cerita pendek. Nah, anak-anak, di dalam cerita pendek pastinya ada nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai tersebut seperti nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya. Kali ini kita akan bahas satu persatu nilai-nilai yang terkandung dari cerita pendek. Yang pertama, nilai agama. Berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dalam teks cerita pendek. Yang kedua, nilai sosial. Berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam teks cerita pendek. Yang ketiga, nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerita pendek, nilai moral bisa berupa nilai moral negatif atau buruk, atau nilai moral positif atau yang disebut baik. Selanjutnya, nilai budaya. Nilai yang berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi adat istiadat. Baiklah, anak-anak kelas 9. Kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu cerita pendek sebagai sebuah karya sastra bentuk naratif fiktif yang cenderung padat, bergaya bahasa langsung pada tujuannya dibandingkan karya fiksi yang lainnya. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua anak-anak kelas 9. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.